Jambi, tanah yang kaya akan jejak sejarah dan budaya. Di antara heningnya sungai, megahnya rumah-rumah kayu, dan kehidupan yang bergerak perlahan, masih tersimpan harmoni antara manusia dan alamnya. Di singgah tradisi, bukan hanya sekedar warisan, tapi juga nafas kehidupan. Mari kita mulai perjalanan menuju sebuah desa yang tak hanya menyimpan cerita, tapi juga menjaga nilai-nilai luhur dari masa ke masa. Selamat datang di Desa Muaro Jambi. Desa Muaro Jambi, sebuah ruang hidup yang damai, di mana waktu berjalan perlahan dan setiap langkah masyarakatnya berpijak pada kearifan lama yang tak lekang oleh waktu. Di desa inilah warisan budaya bernama main topeng labu tetap hidup. Diceritakan, ditarikan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, bagaimana kisahnya bermula? Siapa yang menjaga agar ia tetap lestari? Mari kita dengarkan langsung dari mereka yang hidup bersama tradisi ini. Cerita-cerita rakyat yang beredar di tengah masyarakat bahwa dulu di Desa Muaro Jambi itu tersebar wabah penyakit. Orang lokal menyebutnya kukutan, tapi secara umum kita kenal dengan kusta. Anggapan masyarakat pada waktu itu penyakit kusta itu sebagai penyakit kutukan yang tidak ada obatnya dan bisa menular. Ketakutan ini membuat masyarakat yang tidak terjangkit ini kan mengisolir atau mengasingkan orang yang terkena kusta ke dalam hutan. Orang-orang lokal menyebutnya dengan istilah ngutan. Jadi dipisahkan, mereka hidup di hutan, nanti dikasih makan ya oleh tanah keluarganya dengan meletakkan makanan itu di sebuah titik atau sebuah tempat dan mereka akan menjemput sendiri. Dan tidak ada lagi interaksi sosial jadi. Akhirnya Hari Raya Idul Fitri datang. Nah, sebagai manusia kan ada perasaan rindu terhadap tanah keluarganya yang ada di kampung. Dan mereka dengan metode menutup bagian wajahnya dengan topeng yang terbuat dari labu dan dengan pewarna apa adanya maklum di dalam hutan pada waktu itu, dan mereka mengarah diri di tengah masyarakat. Nah, masyarakat ini menganggap ini sebagai hiburan di waktu Hari Raya Idul Fitri. Tradisi topeng labu ya di Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri pertama itu di sekitar pukul 3 sore. Orang-orang ini nanamnya kan ya habis lah untuk sayur hari-hari itu. Nah, kalau buat itu dia memang khususnya untuk dikeringi kan, untuk topeng itu kan. Sangat indah warga yang main dalam film. Jadi saya pikir ini semacam self antropologi, menarik sekali. Labu itu tempatnya dulu untuk tempat minum ya, dan bisa jadi segar supaya air segar. Jadi saat lebaran harus punya batin yang segar. Labu yang digunakan berasal dari jenis Cucurbita moscata atau labu madu, tumbuhan dari famili Cucurbitaceae. Sedangkan ijuk berasal dari pohon aren atau Arenga pinnata yang tumbuh subur di wilayah lembab dan tropis Jambi. Labu ini dipilih karena bentuknya yang lonjong, kulitnya yang halus, dan morfologinya yang ideal. Kulitnya tebal dan keras, kaya akan lignin dan selulosa. Kalau saya lihat labu ini kan sudah membentuk opal gitu. Terus kalau dibelah pun dia menjadi dua wajah yang pas kayak besar. Semua bahan ini tumbuh alami di Desa Muaro Jambi yang memiliki tanah aluvial dan kelembapan tinggi, menciptakan lingkungan ideal untuk labu dan tanaman tropis lainnya. Setiap topeng labu dibuat secara manual melalui pemilihan, pengeringan, pemahatan, dan pewarnaan. Topeng labu mencerminkan kolaborasi antara manusia dan alam, mengubah labu menjadi karya seni yang hidup di panggung tradisi Desa Muaro Jambi. Di balik setiap goresan warna dan ekspresi wajah, tersimpan pesan dan filosofi yang mendalam. Topeng dalam tradisi main topeng labu bukan sekedar hasil pahatan. Ia adalah wajah yang berbicara. Senyum lebar pada topeng melambangkan harapan dan rasa syukur. Wajah marah mewakili peringatan atau teguran terhadap perilaku yang menyimpang.
Pola-pola yang terukir pun bukan ornamen biasa. Warna pada topeng menjadi penguat makna. Merah sebagai keberanian dan kekuatan, putih sebagai bentuk kebersihan dan keseimbangan, dan hitam sebagai bentuk spiritualitas tradisi. Kalau menurut saya itu bagian dari karakter manusia itu sendiri kan, menggambarkan karakter manusia itu ada yang karakternya baik, ada yang buruk, ada yang smile, ada tersenyum, ya kan. Dan dalam kesunyian wajah itu tersimpan kekuatan komunikasi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kini, pesan dari wajah-wajah itu dihidupkan kembali dalam sebuah gerak, sebuah tarian. Setelah diberi wajah dan makna, topeng ini tak lagi diam. Ia bergerak, ia menari, ia menjadi hidup. Di panggung sederhana atau di tanah lapang desa, wajah-wajah topeng labu itu hidup. Mereka menari. Tiap gerakan dalam tari ini menyimpan filosofi mendalam. Setiap gerakan tuh ada yang kesakitan, berarti lagi kesakitan. Itu yang lagi gotong-gotong itu lagi gotong royong, berarti saling membantu. Gerakan membuka tangan perlahan melambangkan keterbukaan hati. Langkah menghentak menunjukkan perjuangan dan ketegasan hidup. Tarian ini adalah bentuk komunikasi dari tubuh, jiwa, dan nilai budaya. Dan seperti gerak yang tak berhenti, tradisi ini terus berjalan. Di bawah oleh generasi baru menjadi cahaya masa depan yang berasal dari akar masa lalu. Tradisi main topeng labu bukan sekedar pertunjukan, tetapi cermin kehidupan, serta menjaga harmoni melalui gerak dan seni. Harapan saya, topeng labu Muara Jambi ini bisa menjadi identitas daerah. Orang tahu Muara Jambi, tahu topengnya. Para generasi muda itu bisa melestarikannya, bisa mengambil nilai terpenting dari kesenian topeng labu Muara Jambi.